Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Triani Hasuti Hatta dari Departemen Histologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Video ini membahas organel bermembran pada sitoplasma. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan agar mahasiswa dapat menjelaskan tentang fungsi dan karakteristik dari mitokondria, retikulum endoplasma kasar dan halus, ribosom, aparatus Golgi, lisosom, dan peroksisom. Sitoplasma adalah bagian dari sel yang terletak di luar nukleus. Sitoplasma mengandung organel dan inklusi dalam matriks sitoplasma atau disebut sebagai sitosol. Sitosol mengandung ratusan enzim yang menghasilkan molekul yang lebih besar dan memecah molekul kecil untuk membebaskan energi. Organel dapat diklasifikasikan ke dalam organel bermembran dan organel tidak bermembran. Organel bermembran pada sitoplasma adalah mitokondria, retikulum endoplasma kasar dan halus, aparatus Golgi, lisosom, peroksisom, endosom, dan granula sekretori. Sedangkan organel tidak bermembran pada sitoplasma adalah struktur yang mendukung dan berperan penting dalam pergerakan sel dan organel yang disebut sebagai sitoskeleton. Yang termasuk pada sitoskeleton ini yaitu mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen sedang atau biasa dikenal sebagai filamen intermediate. Kemudian ada badan inklusi dalam sitoplasma yang termasuk dalamnya adalah pigmen yang memberi warna untuk sel, butir-butir lipid, dan butiran glikogen. Mitokondria. Mitokondria juga biasa dikenal sebagai Altman granule atau kondriosom. Mitokondria ini dapat dilihat dengan pewarnaan khusus yang disebut sebagai genus green. Ukuran dari mitokondria ini adalah dengan lebar 0,5 mikrometer dan panjang 2-4 mikrometer. Bentuknya lonjong atau oval. Sedangkan lokasi dari mitokondria ini tergantung fungsi sel tersebut. Misalnya pada sel-sel otot, maka mitokondria ini terdapat di antara miofibril. Kemudian pada sel-sel yang melakukan sintesis protein, mitokondria ini berada dekat dengan retikulum endoplasma. Kemudian untuk sel-sel yang memiliki silia, mitokondria berada di bagian apikal sel. Jumlah mitokondria tergantung juga bagaimana aktivitas sel tersebut. Pada sel yang aktif melakukan metabolisme, maka jumlah mitokondria juga banyak, sedangkan pada sel yang pasif bermetabolisme, jumlah mitokondria sedikit. Mitokondria memiliki siklus hidup yang pendek, yaitu sekitar 10 hari. Regenerasi mitokondria terjadi pada saat pembelahan pada mitosis. Mitokondria ini dapat bergerak dan juga dapat berubah bentuk. Membran mitokondria terdiri dari dua membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Nah, membran bagian luar berhubungan dengan sitoplasma, di mana membran ini mengandung mitokondria porin. Mitokondria memiliki reseptor untuk protein dan polipeptida yang bertranslokasi ke ruang intermembran. Mitokondria juga mengandung beberapa enzim, termasuk fosfolipid A2, monoamin oxide, dan asetil koenzim A sintase. Membran mitokondria bagian dalam itu lebih tipis dari membran luar. Membran bagian dalam kaya akan kardiolipin fosfolipid yang membuat membran kedap terhadap ion. Kemudian dalam membran dalam itu terdiri dari banyak lipatan yang disebut sebagai krista. Krista ini bertujuan untuk meningkatkan luas permukaan membran dalam. Membran yang membentuk krista mengandung protein yang memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama melakukan reaksi oksidasi rantai transport elektron pernafasan, yang kedua mensintesis adenosin trifosfat, dan yang ketiga adalah mengatur transportasi metabolit masuk dan keluar dari matriks. Lipatan ini mengarah ke bagian matriks yang merupakan komponen bagian dalam organel.
Membran dalam mengelilingi matriks, dan matriks ini mengandung enzim larut asam sitrat yang berperan pada siklus Krebs dan enzim yang terlibat dalam oksidasi beta asam lemak. Produk utama dari matriks adalah karbon dioksida dan Na2H, NADH tereduksi. Matriks juga mengandung DNA mitokondria, ribosom, dan RNA transkripsi. Kemudian, ruang antara dua membran disebut sebagai ruang intermembran mengandung enzim spesifik yang menggunakan ATP yang dihasilkan pada membran dalam. Enzim ini termasuk kreatin kinase, adenilat kinase, dan sitokrom C. Mitokondria memiliki fungsi untuk melakukan sintesis ATP, biosintesis steroid, oksidasi dari asam lemak, dan sintesis asam nukleat. Metabolisme dalam mitokondria terjadi secara aerobik, dan gambar yang sebelah kanan ini menunjukkan pembentukan adenosin trifosfat di mitokondria. Tetapi saya tidak menjelaskan lebih lanjut tentang mekanisme ini karena nanti akan dibahas dalam biokimia. Gambar sebelah kiri menunjukkan gambar sel-sel yang diwarnai dengan pewarnaan rutin yaitu pewarnaan hematoksilin eosin. Dapat dilihat di sini bahwa mitokondria itu biasanya berada di bagian sitoplasma sel. Seperti di sini, di mana mitokondria ini berbentuk lonjong ataupun memanjang dan berwarna asidofilik. Sedangkan gambar yang sebelah kanan ini adalah gambar sebuah sel yang diwarnai dengan menggunakan pewarnaan imunohistokimia. Mitokondria itu akan nampak banyak tersebar sebagai struktur yang memanjang yang ditujukan berwarna orange dan biasanya tersusun secara paralel di sepanjang mikrotubulus, di mana mikrotubulus ini diwarnai dengan berwarna hijau. Selain berwarna orange juga bisa memberikan warna kuning seperti yang saya tunjuk ini. Organel berikutnya adalah retikulum endoplasma. Ada dua jenis retikulum endoplasma yaitu retikulum endoplasma kasar atau retikulum endoplasma granular dan retikulum endoplasma halus atau retikulum endoplasma agranular. Membran retikulum endoplasma terdiri dari lapisan ganda lipoprotein yang komposisi biokimianya sama dengan membran sel. Membran ini lebih tipis daripada membran sel dengan ketebalan kurang lebih 5 nanometer. Membran pada retikulum endoplasma itu stabil dan kurang mengandung cairan. Membran ini memiliki dua permukaan. Retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar ini banyak terdapat pada sel-sel khusus untuk sekresi protein seperti sel-sel asinus pankreas yang berfungsi untuk membuat enzim pencernaan, fibroblast untuk membuat kolagen, dan serat plasma untuk menghasilkan imunoglobulin. Retikulum endoplasma kasar terdiri dari ruang sisterna atau lamela yang pipih atau mirip kantung yang berbentuk pipih, masing-masing dibatasi oleh membran yang berlanjut dengan membran luar, membran nukleus atau membran inti. Jadi, membran retikulum endoplasma kasar melekat pada membran nukleus. Retikulum endoplasma kasar mengandung partikel kecil yang dikenal sebagai ribosom yang melekat pada permukaan retikulum endoplasma kasar. Kehadiran poliribosom pada permukaan sitosol retikulum endoplasma kasar akan memberikan sifat pewarnaan basofilik pada organel ini bila dilihat dengan mikroskopik cahaya. Terdapat riboforin pada struktur ini dan memiliki fungsi untuk meningkatkan fleksibilitas membran dan melekatkan ribosom. Ribosom adalah bagian dari struktur penghasil protein dalam sel. Ribosom itu sendiri adalah struktur dua subunit yang mengikat RNA messenger. Ribosom membaca urutan RNA messenger dan menggunakan kode genetik menerjemahkan urutan basa RNA ke dalam urutan asam amino.
Ribosom adalah partikel seluler yang terbuat dari RNA dan protein yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein dalam sel. Ribosom yang mengikat RNA messenger disebut poliribosom. Ribosom ditandai sebagai basofilik yang kuat dan jelas terlihat dengan pewarnaan oleh methylene blue atau toluidine blue. Ribosom memiliki nama khusus untuk sel tertentu, seperti Nisl bodies pada sel-sel neuron dan sel-sel kelenjar pada ergastoplasm. Bagian retikulum endoplasma yang tidak memiliki poliribosom membentuk retikulum endoplasma halus, yang dapat merupakan lanjutan dari retikulum endoplasma kasar. Sisterna retikulum endoplasma halus lebih tubular dan seperti kantung dan tidak ada ribosom. Fungsi retikulum endoplasma halus tergantung pada jenis sel tersebut. Pada hepatosit, sebagai tempat untuk mensintesis glukosa, melakukan konjugasi, oksidasi, metilasi, dan detoksifikasi. Dalam sel-sel otot, retikulum endoplasma halus bertanggung jawab untuk mengontrol pelepasan ion kalsium. Berikut adalah fungsi retikulum endoplasma. Yang pertama adalah sebagai tempat sintesis, di mana retikulum endoplasma halus itu sebagai tempat sintesis lemak dan metabolisme karbohidrat. Sedangkan retikulum endoplasma kasar mensintesis protein untuk sekresi dan sintesis enzim untuk lisosom. Retikulum endoplasma juga berfungsi dalam pengangkutan, yaitu memindahkan molekul melalui ruang sisterna dari satu bagian sel ke bagian lainnya keluar dari sitoplasma, dan sebagai tempat untuk menyimpan molekul hasil sintesis yang baru. Selain itu juga, retikulum endoplasma halus berfungsi untuk mendetoksifikasi obat dan alkohol. Organel bermembran berikutnya adalah aparatus Golgi. Aparatus Golgi ditemukan oleh Camillo Golgi pada tahun 1898. Oleh karena itu dia dinamakan sebagai aparatus Golgi. Aparatus Golgi ini terdiri dari banyak membran halus yang disebut sebagai lamela. Ada 5-10 lamela dengan jarak antar lamela sekitar 20 nanometer. Lamela dapat berupa sakulus atau bentuk kantong, dapat berupa vesikel ataupun bentuk yang pipih. Ada dua permukaan, yaitu permukaan imatur dan permukaan matur. Ini adalah permukaan imatur dan ini adalah permukaan matur. Permukaan imatur itu sebagai tempat untuk menerima vesikel pemindah dari retikulum endoplasma ataupun mitokondria, kemudian dibawa ke bagian aparatus Golgi untuk dilakukan proses modifikasi vesikel tersebut hingga menjadi vesikel matang atau biasa dikenal sebagai vesikel sekretori. Dan vesikel sekretori ini akan disekresikan melalui permukaan matur. Pewarnaan spesifik untuk aparatus Golgi adalah dengan menggunakan impregnasi perak atau impregnasi arginin dan osmium tetraoksida. Berikut adalah fungsi dari aparatus Golgi, yaitu untuk menghasilkan produk sekresi modifikasi, mensintesis membran, proses sekresi sel, produksi prohormon, dan tempat untuk deposit sekretori. Gambar ini memperlihatkan fungsi dari aparatus Golgi. Dimulai dari pembuatan hormon ataupun enzim pada retikulum endoplasma kasar, kemudian enzim dan hormon ini akan ditransfer ke permukaan imatur dari aparatus Golgi dalam bentuk suatu vesikel yang dikenal sebagai vesikel pemindah atau juga dikenal sebagai transporting vesicle. Vesikel pemindah ini nanti dimodifikasi dan dijadikan matang dalam aparatus Golgi hingga nanti akan menjadi vesikel sekretori seperti yang saya tunjuk ini, di mana vesikel sekretori ini bisa melalui dua jalan. Jalan yang pertama itu adalah melakukan fusi vesikel ini dengan protein RAB
dan enzim lainnya dengan reseptor dan protein pengikat spesifik yang mengatur dan nanti akan membentuk membran. Jalan yang kedua, vesikel secretory ini akan diarahkan ke wilayah aparatus Golgi yang berbeda dan mengarahkannya ke lisosom untuk melakukan proses eksositosis. Organel bermembran berikutnya adalah lisosom. Seperti yang kita bahas sebelumnya, lisosom adalah organel yang diproduksi oleh aparatus Golgi. Lisosom berasal dari kata lisis dan soma. Lisis berarti larutan dan soma berarti tubuh. Dan struktur ini mengandung sekitar 40 enzim hidrolitik yang berbeda dan jumlahnya berlimpah pada sel yang memiliki aktivitas fagositik yang besar seperti makrofag dan neutrofil. Enzim lisosom mampu memecah sebagian besar makromolekul. Terdapat dua jenis lisosom, yaitu lisosom primer dan lisosom sekunder. Dan menurut cara kerjanya, lisosom dibagi menjadi 3 jenis, yaitu heterolisosom atau dikenal sebagai vakuola digestif, autolisosom atau vakuola autofagi, dan telolisosom. Pada gambar mikroskopik elektron transmisi, ini kelihatan dalam bentuk bulat-bulat seperti vesikel ini adalah lisosom. Lisosom memiliki karakteristik memiliki tebal membran sekitar 9 nanometer. Bentuk lisosom itu bulat dan kecil dengan diameter 0,25 sampai 0,5 mikrometer, mengandung granula dengan elektron dense atau tampak lebih gelap. Kemudian membrannya mengandung kolesterol dan sphingomyelin. Gambar ini merupakan skematik dari fungsi lisosom. Sudah diketahui bahwa aparatus Golgi itu akan menghasilkan lisosom. Lisosom yang dihasilkan adalah lisosom primer. Kemudian ada beberapa sel seperti osteoklas. Enzim lisosom akan disekresikan ke dalam komponen ekstraseluler dalam keadaan yang terbatas. Kemudian, lisosom primer lainnya itu akan menjadi lisosom sekunder. Dan lisosom sekunder ini akan melalui 3 jalan. Jalan yang pertama itu, dia akan melakukan fusi dengan vesikel endositotik yang berasal dari pinositosis. Kemudian yang kedua adalah melakukan fusi dengan vakuola fagositik yang berasal dari proses fagositosis. Dan yang ketiga adalah melakukan fusi dengan vakuola autofagosom atau autofagik yang berasal dari autofagosom, dari mitokondria. Kemudian fusi ini akan berlanjut melalui proses pencernaan. Produk pencernaan lisosom yang akan didaur ulang ke sitoplasma. Ataupun ada bagian daripada sisa-sisanya itu akan menjadi molekul yang tidak tercerna dan tetap sebagai residual bodies atau sisa-sisa badan sel yang terakumulasi dalam sel sebagai lipofusin. Peroksisom atau mikrobodies. Peroksisom berasal dari retikulum endoplasma. Organel ini adalah organel bulat, memiliki membran yang tunggal, dan dinamai oleh enzim yang memproduksi dan menghancurkan hidrogen peroksida. Enzim ini adalah peroksidase atau enzim katalase. Enzim ini berfungsi untuk memecah hidrogen peroksida yang berpotensi merusak sel. Selain itu, enzim ini juga bisa menonaktifkan berbagai molekul beracun, termasuk beberapa jenis obat, terutama enzim dalam peroksisom sel hati dan ginjal. Peroksisom itu dapat memiliki karakteristik sebagai bentuk yang bulat, memiliki diameter 0,3 sampai 1,5 mikrometer dengan tebal membran hanya 6 sampai 8 nanometer. Memiliki matriks yang amorf, memiliki kristal dan granula-granula. Peroksisom ini banyak
didapatkan pada sel-sel hewan. Pada manusia itu hanya terdapat pada bagian hati dan ginjal. Dan fungsi lain dari peroksisom adalah untuk melakukan oksidasi, metabolisme asam amino, dan membantu mitokondria dalam metabolisme lipid. Jadi kita telah mempelajari struktur yang termasuk dalam organel bermembran pada sitoplasma beserta karakteristiknya masing-masing. Semoga pengetahuan ini akan memberi manfaat bagi kita semua. Berikut ini adalah referensi yang membahas tentang materi di video ini. Silakan mempelajarinya lebih lanjut. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.